Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Urban. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sedikit bagaimana pengelolaan batang duren yang pada saat ini kita sedang memasuki musim penghujan, dan tentunya ketika memasuki musim penghujan ada kendala yang biasa kita temukan di lapangan, yaitu biasanya tanaman kita mudah terserang oleh penyakit. Nah, di belakang saya ini ada contoh tanaman durian yang sudah berumur kurang lebih 15 tahun dan sudah menghasilkan. Dan biasanya ketika sudah mulai berumur 15 tahun ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh petani di lapangan, terutama salah satunya adalah serangan penyakit yang ditimbulkan oleh jamur maupun mungkin oleh bakteri. Nah, sobat sekalian, tanaman durian ini sudah beberapa kali berbuah dan hasilnya cukup memuaskan, dan kita lihat tanamannya tumbuh cukup sehat, percabangannya juga ditata dengan baik ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa hasil dari tanaman durian kita tidak berhasil berbuah banyak itu salah satunya karena percabangannya tidak dikelola dengan sempurna atau tidak dikelola dengan baik. Petani begitu senang kalau seandainya tanaman duriannya itu tumbuh subur ya. Padahal ketika tanaman durian tumbuh dengan subur, kita harus hati-hati karena bisa jadi itu akan rentan terserang oleh berbagai macam penyakit, karena penyakit itu berada di sekitar pertanaman, baik itu yang berada di dalam tanah maupun yang mungkin terbang bersama angin maupun dibawa oleh hewan-hewan lain. Nah, ketika tanaman tumbuh dengan subur, itu akan menjadi media bagi penyakit atau jamur untuk tumbuh juga di sana. Nah, oleh karena itu, saya ingin berbagi sedikit bagaimana kita mengendalikan penyakit ini, terutama pada musim penghujan. Nah, kita tahu musim penghujan jamur maupun bakteri juga akan tumbuh dengan cepatnya. Nah, biasanya sobat sekalian, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur itulah jamur tular tanah. Jadi berada di sekitar batang atau sekitar pangkar batang ini, penyakit akan tumbuh, akan berkembang dengan subur juga, akan berkembang dengan cepat juga, terutama pada musim penghujan, karena memang faktor kelembapan menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya jamur tular tanah ini. Biasanya juga kita temukan di sekitar perakaran ini atau di pangkal batang ini jamur-jamur seperti jamur akar putih ya. Kemudian juga kita temukan jamur Phytophthora. Biasanya tanaman durian yang terserang oleh jamur Phytophthora maupun jamur akar putih itu pertumbuhannya akan berbeda dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang sehat atau tanaman durian yang sehat. Bisa jadi dia berbuah di luar musim, kemudian dia berbunga di luar musim, kemudian kita lihat penampakan daunnya itu menjadi lebih pucat dibandingkan dengan tanaman yang sehat. Begitu juga kalau seandainya kita mau sedikit ingin memastikan apakah tanaman durian kita ini terserang oleh jamur akar putih atau jamur Phytophthora. Nah, kita bisa korek di pangkal batang sini ya, kita korek-korek, kemudian kita nanti tumpukan serasa-serasa. Setelah itu kemudian kita biarkan selama 1 hari ya. Besoknya kita lihat apakah sudah mulai tumbuh miselium-miselium putih. Nah, kalau seandainya muncul miselium-miselium putih, berarti di pangkal batang kita, pangkal batang tanaman kita ada bibit-bibit penyakit jamur akar putih. Begitu juga kalau seandainya Phytophthora yang biasanya menyebabkan patah di bagian percabangan atau di bagian dahan daripada tanaman durian. Nah, kita bisa korek-korek juga di tanaman ini, misalnya sudah mulai lapuk, berarti tanaman kita diindikasikan terserang oleh jamur Phytophthora. Nah, sobat sekalian, tentunya kita berharap agar tanaman durian kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih bagus. Nah, nanti kita akan coba praktik bagaimana pengendalian jamur akar putih maupun jamur Phytophthora ini supaya tanaman durian kita bisa menjadi lebih
sehat dan hasilnya juga bisa lebih produksi dengan baik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Tonton terus channel Henry Urban ini, dan kalau seandainya ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan di subscribe channel kita ini, sehingga bisa lebih kedepannya lebih bisa produktif lagi dan bisa lebih memberikan manfaat bagi sobat sekalian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.